Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, terdiri dari Ahmad Riyadi dan Wisnu Ainun. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus metode simplex. Contoh soal pertama, maksimumkan Z sama dengan 90x1 ditambah 37x2 ditambah 40x3. Kedua batasan. Pertama 5x1 ditambah 8x2 ditambah 10x3 kurang dari sama dengan 260. Kedua 5x1 ditambah 6x2 ditambah 6x3 kurang dari sama dengan 160. Ketiga 5x1 ditambah 6x2 ditambah 7x3 kurang dari sama dengan 200. Jawaban. Langkah pertama, mengubah fungsi tujuan dan fungsi batasan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack pada fungsi batasan. Pertama, Z min 90x1 pertama Z kurang 90x1 kurang 37x2 kurang 40x3 sama dengan 0. Studi kasus pertama, 5x1 ditambah 8x2 ditambah 10x3 ditambah x4 sama dengan 260. Kedua, 5x1 ditambah 6x2 ditambah 6x3 ditambah x5 sama dengan 160. Sebelum dari itu, x4 ini merupakan variabel slack yang ditambahkan. Jika mau dimaksimumkan. Ketiga, 5x1 ditambah 6x2 ditambah 7x3 ditambah x6 sama dengan 200. Jadi di sini dapat kita lihat tabelnya, variabel dasar Z, x4, x5 dan x6. Nilai Z dalam variabel dasar ada 1, nilai x1 min 90, x2 min 37, x3 min 40, x4 0, x5 0, x6 0, nilai kanannya 0. Mengapa x4 dan x5 0? X5 dan x6 0? Karena dapat kita lihat di jawaban di atas bahwa x4 dan x5, x6 tidak memiliki angka. Lalu variabel dasar x4, z-nya 0, x1-nya 5, x2 3, x2 8, x3 10, x4 1, x5 0, x6 0, nilai kanannya 260. Variabel dasar x5, z-nya 0, x1-nya 5, x2 6, x3 6, x4 6, x5 1, x6 0, nilai kanannya 160. x6 variabel dasar z-nya 0, x1 5, x2 6, x3 7, x4 0, x5 0, x6 1, nilai kanannya 200. Langkah kedua, memilih nilai negatif tertinggi pada garis fungsi tujuan untuk menentukan kolom kunci. Jadi dapat kita lihat dalam tabel ini,
Nilai negatif tertinggi pada garis fungsi tujuan ada di X1, yaitu min 90 ke bawah. Langkah ketiga, memilih baris kunci dengan cara mencari nilai indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai kanan dan nilai kolom kunci. Kemudian memilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Jadi dapat kita lihat di tabel ini, indeks terkecil ada pada X5, yaitu 32. Langkah keempat, kemudian mengubah baris kunci dengan cara membagi dengan angka kunci. Jadi dapat kita lihat tabelnya. Lalu langkah kelima, mencari nilai baris baru. Rumus baris baru sama dengan baris lama. Koefisien kolom kunci X nilai baris kunci. Jadi dapat kita lihat nilai baru, yaitu 2880. Nilai baru paling kanan 100, nilai baru 40. Langkah ke-6, masukkan semua nilai baru ke dalam tabel hasil akhir atau final. Jadi setelah melihat kolom di atas, kita masukkan semua nilai baru ke dalam tabel hasil akhir. Jika pada baris pertama Z tidak ada lagi yang bernilai negatif, maka tabel tersebut hasilnya telah optimal. Dari tabel hasil akhir didapatkan Z maksimum 2880. Studi kasus dualitas. 1. Maksimumkan Z max sama dengan 90 X1 ditambah 37 X2 ditambah 40 X3. Kedua batasan. Pertama 5X1 ditambah 8X2 ditambah 10X3 kurang dari sama dengan 260. Kedua 5X1 ditambah 6X2 ditambah 6X3 kurang dari 160. Ketiga 5X1 ditambah 6X2 ditambah 7X3 kurang dari sama dengan 200. Cara mengubah fungsi tujuan primal menjadi dual. 1. Ubah Z max menjadi Z min. Kedua, nilai kanan pada fungsi batasan primal menjadi koefisien fungsi tujuan. Ketiga, tambahkan variabel baru di belakang koefisien, yaitu Y1, Y2, dan sebagai berikut. Jawaban. Z min sama dengan 260 Y1 ditambah 160 Y2 ditambah 200 Y3. Batasan. Pertama 5X1 ditambah 8X2 ditambah 10X3 kurang dari sama dengan 260. Kedua 5X1 ditambah 6X2 ditambah 6X3 kurang dari sama dengan 160. Ketiga 5X1 ditambah 6X2 ditambah 7X3 kurang dari sama dengan 200. Kemudian mengubah fungsi batasan primal menjadi dual dengan cara: pertama, ubah tanda kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan.
Kedua, konstanta atau angka di belakang tanda lebih dari sama dengan diambil dari koefisien fungsi tujuan primal. Ketiga, setiap kolom pada fungsi batasan primal akan menjadi koefisien pada fungsi batasan dual. Misalkan seperti ini. Z min sama dengan 260Y1 ditambah 160Y2 ditambah 200Y3. Pertama 6Y1 ditambah 6Y2 ditambah 5Y3 lebih dari sama dengan 90. Kedua 8Y1 ditambah 6Y2 ditambah 6Y3 lebih dari 37. Ketiga 10Y1 ditambah 6Y2 ditambah 7Y3 lebih dari sama dengan 40. Jadi di sini di tabel ini dapat kita lihat bahwa di angka 0 dalam kolom X4 dapat kita beri Y1, X5 angka 18 di X5 dapat kita beri Y2, angka 0 pada X6 dapat kita beri angka Y3. Z min sama dengan Y1 Z min sama dengan 260Y1 ditambah 160Y2 ditambah 200Y3 sama dengan 260. Bisa kita lihat Y1 0 ditambah 160Y2 18 ditambah 200Y3 nya 0 sama dengan 2880. Jadi dapat dipastikan bahwa tabel simplex tersebut benar karena nilai fungsi tujuan sudah sama dengan tabel tersebut. Kesimpulan, metode simplex adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan material yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika. Program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Kelebihan dari metode ini adalah mampu menghitung 2 atau lebih variabel keputusan apabila dibandingkan dengan metode grafik yang hanya mampu menyelesaikan variabel saja. Dualitas merupakan persoalan linear programming yang mempunyai suatu linear yang berkaitan. Fungsi dari dualitas adalah memeriksa apakah tabel simplex kita sudah benar atau salah serta membantu kita untuk membaca angka yang muncul pada tabel. Saya kira itu hasil dari kelompok 4 yang saya bacakan Ahmad Riyadi. Angka 90 saya ambil dari angka terakhir dari NIM saya yang saya masukkan ke dalam studi kasus. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.